Selamat pagi saudara-saudara semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan ya tentunya kita bisa rasakan tatkala kita masih hidup, bergerak dan bernafas. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 saya akan mulai membaca di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-26 mulai firman Tuhan sebagai berikut. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Allah yang datang bagi kita di pagi hari ini, ya tentunya saudara, ya ada maksud yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ibrani, ya pasal yang ke-12 ini adalah merupakan nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus kepada sidang Jumat supaya mereka bertekun di dalam iman. Sebab ya kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, yaitu ya karena kita mempunyai banyak saksi yang menyaksikan bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, saudara, firman Allah datang bagi kita di pagi hari ini. Ya, kita saudara melihat bahwa kalau Tuhan menggoncangkan bumi, ya tentunya saudara sekalian bumi akan tergoncang karena kuasa Tuhan itu luar biasa, ya. Nah, saudara, memang ya bumi ini ya di dalam kuasa Tuhan, ya. Tuhan saudara sekalian ya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Kalau kita manusia diciptakan Tuhan secara sempurna, ya, menurut peta dan teladan Tuhan. Namun tatkala dikuasai oleh dosa, maka manusia saudara sekalian ya mengalami sesuatu hal, yaitu keterpurukan. Ya, mengalami penderitaan. Ya, sebab dosa yang sudah menindih menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan punya cara bagaimana mengembalikan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa untuk kembali kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Nah, dengan jalan ini ya, maka kita saudara sekalian mengenal perbuatan Tuhan yang ajaib, ya. Tuhan memanggil manusia untuk datang kepadanya. Nabi-nabi diutus oleh Tuhan untuk bernubuat kepada orang-orang pilihan Tuhan supaya kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa. Karena saudara sekalian hanya di dalam Tuhan manusia bisa diselamatkan.
Dengan saudara sekalian lihat, tanpa Tuhan manusia tidak akan dapat mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu saudara, ya kalau kita memperhatikan bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan ya cara Tuhan bagaimana supaya umat manusia bisa mengenal Tuhan, ya bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Saudara, pada hari Senin yang lalu memang kita mengalami goncangan yang dahsyat luar biasa, yaitu gempa bumi yang berkekuatan 7,7 magnitudo yang berpusat di Laut Filipina dan mengakibatkan ya kalau melihat di YouTube ya kehancuran ya gedung-gedung yang besar megah yang ada di Filipina. Kemudian juga korban-korban berjatuhan. Dan juga saudara sekalian di Sulawesi Utara di Pulau Tahuna dan Talaut ya ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan. Memang karena hari sudah pagi sehingga ya orang-orang sudah bangun. Tetapi itulah yang terjadi. Dan memang berbicara tentang gempa bumi ini adalah saudara nubuatan daripada Tuhan Yesus ya, bahwa di dalam Matius pasal yang ke-24 khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman ya dikatakan bahwa akan ada peperangan dan kabar peperangan, akan ada kelaparan, ada gempa bumi. Dan di situ dikatakan itu baru permulaan sengsara. Kemudian saudara dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan. Lukas 21 ayat 11 dikatakan begini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit ya. Ini memang sudah dinubuatkan saudara ya, bahwa di akhir zaman ini kita akan melihat tanda-tanda yang dahsyat, tanda-tanda yang menggoncangkan umat manusia ya. Apa sebab ini terjadi? Karena memang ini adalah penggenapan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan saudara sekalian di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ya. Hagai pasal yang kedua ya, kita membaca ayat 7 juga dikatakan di sana. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, berbicara kegoncangan ya yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah semua adalah nubuatan-nubuatan firman Allah yang sedang digenapi ya. Nah, kita memperhatikan saudara sekalian bahwa kalau berbicara tentang kegoncangan ya tentunya kita manusia mengalami ketakutan ya, kegelisahan. Karena saudara dengan bencana-bencana yang terjadi ya, tentunya saudara sekalian akan mengalami kehancuran ya. Bahkan apa yang kita miliki pun bisa hilang. Bencana-bencana yang terjadi bukan saja ya gempa bumi, tetapi ya ada gunung meletus, ada banjir bandang, ada tsunami dan lain-lain sebagainya. Semua saudara sekalian akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan semua dalam kendali Tuhan. Kita percaya saudara sekalian bahwa semua yang ada di dalam dunia ini adalah dalam kendali Tuhan. Artinya Tuhan masih berkuasa. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan ya, ini pun ya kalau kita memperhatikan bahwa ya di dalam meterai yang ke-6 juga ya akan ada kegoncangan. Namun kegoncangan atau gempa bumi yang terjadi di meterai yang ke-6
adalah menjelang keangkatan gereja Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, di dalam kitab Nabi Yeremia juga, ya, Tuhan sudah berjanji bahwa ya Tuhan akan datang dengan badai, bahkan dengan angin badai, yakni kehangatan murka Tuhan untuk menyambar ya orang-orang fasik, orang-orang yang yang tidak bertobat datang kepada Tuhan. Semua saudara sekalian akan menghadapi badai dan amukan amarah Tuhan. Tuhan saudara sekalian baik ya. Satu perlindungan pada masa kepicikan. Namun kalau kita tetap berbuat dosa, kita tetap berbuat jahat, maka saudara Tuhan tidak segan-segan untuk menghancurkan kehidupan kita ya. Mari kita membaca saudara sekalian di dalam Nahum pasal 1. Dalam Nahum pasal 1 ayat yang kedua dikatakan begini ya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ya. Namun saudara sekalian dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Jadi gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Namun saudara kasih dalam Tuhan, ya inilah kehangatan amarah Tuhan kalau Tuhan marah. Sebab itu saudara, ya Tuhan itu ya kalau dia marah, sebab itu kenapa Tuhan marah? Karena perbuatan kita yang sudah keterlaluan ya. Perbuatan orang-orang pilihan Tuhan, orang Israel ya, selalu ditegur tetapi mereka lebih murtad. Semakin ditegur mereka semakin keras tengkuk ya. Susah untuk ditegur, bahkan ya seorang Musa pun ya kewalahan untuk memimpin orang Israel ini yang membawa dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ya. Musa mengalami kesulitan ya. Sudah diajarkan barang yang baik, barang yang benar, sudah diberikan hukum supaya mereka patuh terhadap hukum. Hukum itu adalah Tuhan ya. Tuhan memberikan aturan supaya dilakukan, tetapi dilanggar saudara. Bahkan Musa pun hampir-hampir akan dilontari dengan batu ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan perjalanan umat Israel ya, mereka yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya banyak yang mati di padang belantara ya. Kenapa mereka mati? Karena mereka melakukan 4 perkara. Yaitu mereka menyembah berhala. Kemudian mereka mulai bersungut-sungut, mencobai Tuhan dan bersinah. Menyembah berhala, bersinah, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Ini 4 perkara yang dilakukan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Nah, perjalanan orang Israel tentunya menjadi teladan bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Karena perjalanan kita menuju ke sorga adalah saudara sekalian contoh teladan mengikuti orang Israel. Yaitu saudara sekalian dalam perjalanan ini kita harus setia lakukan hukum Tuhan. Artinya saudara sekalian kalau Tuhan melarang jangan menyembah berhala, maka kita jangan menyembah berhala. Berhala artinya ilah lain. Berhala artinya sesuatu yang kita andalkan melebihi Tuhan. Ya. Karena saudara, ya berhala zaman sekarang beda dengan berhala zaman dulu. Ya. Karena dengan teknologi, kecanggihan teknologi modern, maka iblis pun itu ya dia saudara sekalian lebih canggih ya, dia itu modern ya. Kalau iblis yang dulu yang disembah oleh nenek moyang berada di
hutan-hutan, di pohon besar, di batu yang besar ya. Tetapi iblis yang sekarang juga ya lebih canggih lagi, sudah tidak tinggal di hutan, karena kalau di hutan untuk apa dia di hutan? Dia tidak dapat menggoda manusia. Karena iblis sekarang sudah ada di kota-kota. Dia menyamar, bahkan dia masuk di perhimpunan-perhimpunan Kristen ya. Dia masuk di perhimpunan-perhimpunan gereja Tuhan. Sehingga ya di dalam gereja terjadi percekcokan, terjadi perdebatan ya, hamba-hamba Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan, terjadi beda pendapat, saling saudara sekalian membenarkan diri sehingga tidak patuh kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Ini cara iblis saudara ya. Sebab itu saudara belajar dari pengalaman ya, bahwa iblis itu ya, dia itu masih diberi kuasa ya untuk naik turun sorga. Ya, di sorga dia menggoda, ya, di langit dia menggoda malaikat, dan di bumi dia menggoda dan menghancurkan manusia untuk dibawa kepada kebinasaan. Ya, selagi masih diizinkan oleh Tuhan, maka dia akan, saudara sekalian, mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu, saudara, ya, firman Tuhan mengajarkan supaya jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Ya, karena kalau kita beri celah sedikit pun kepada iblis, maka hancurlah kehidupan kita. Karena saudara sekalian ya, iblis itu dia dikatakan oleh Rasul Petrus 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, dia seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat dilulurnya. Dan pekerjaan iblis itu adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 ya, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, kalau Tuhan datang untuk memberikan kehidupan, memberikan kita kehidupan, memiliki berkelimpahan. Jadi kalau iblis itu datang, dia akan mencuri apa yang dia curi. Ya, milik kita, berkat Tuhan yang diberikan bagi kita itu dicuri oleh iblis ya. Bahkan kehidupan kita pun dicuri oleh iblis untuk dibawa kepada kebinasaan. Dia datang membunuh dan membinasakan. Ya, iblis itu saudara sekalian ya. Ya, dia saudara sekalian ya, tatkala dia menghancurkan, maka dia saudara sekalian tidak segan-segan ya untuk menggoda kita, menghancurkan kita. Jadi dia tidak punya perasaan ya sayang atau cinta, tetapi bagaimana dia dengan bengisnya, karena dia adalah ular tua, dia naga yang saudara yang berkuasa ya, sekarang masih berkuasa di langit ya, dan di bumi diberi kuasa. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam perlindungan Tuhan ya. Saudara sekalian, memang cara iblis bekerja itu seperti ya malaikat suci. Sehingga kita pun perlu kuat di dalam iman. Kita perlu pegang senjata Allah, yaitu pedang roh ya. Kekuatan kita saudara sekalian hanya oleh iman, percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang kita tidak lihat, tetapi keyakinan akan yang kita harapkan saudara. Itu Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman ya, dikatakan 1 Yohanes 5 4 dan 5, yang mengalahkan dunia adalah iman. Jadi sehebat-hebatnya iblis, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat dikalahkan oleh iblis ya. Roma 8 ayat 31, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita ya. Jadi kita tidak akan ada lawan kalau Tuhan di pihak kita. Jadi ingat ya, kalau Tuhan ada di pihak kita. Tetapi terkadang Tuhan tidak memihak kita kalau perbuatan kita jahat ya saudara. Kalau kita berbuat dosa, sering melakukan kejahatan dosa, menyakiti hati sesama, apalagi menyakiti hati Tuhan, itu saudara sekalian jangan harap Tuhan akan menolong kita. Sebab itu saudara, orang yang mau datang kepada Tuhan, kata Rasul Yakobus, menghampiri Tuhan harus membersihkan diri. Artinya tinggalkan kejahatan. Dan saudara, selagi masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk merubah, untuk bertobat, datanglah bertobat
ya. Karena waktu-waktu ini waktu-waktu yang jahat. Satu kali kelak kita akan mencari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan Tuhan. Nah, sekarang ini ya dikatakan Yesaya 55 ayat yang ke-6 ya. Mari kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi selama ia masih berkenan ditemui, kita cari Tuhan. Tetap berseru dengan doa ya. Dan kita meninggalkan segala kefasikan kita, kejahatan kita, tinggalkan saudara sekalian. Jadi kuncinya untuk datang kepada Tuhan akan ada lawatan pertolongan Tuhan, yaitu pertobatan. Siapapun dia, setiap hari kita harus hidup introspeksi diri. Tinggalkan yang jahat-jahat, yang tidak baik. Lakukan yang benar-benar, saudara. Memang zaman sekarang, ya, orang dalam memenuhi kebutuhan terkadang menghalalkan segala macam cara. Orang yang beriman pun terkadang, saudara sekalian, berbuat dosa, berbuat salah, ya, untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat, mendapatkan yang dia inginkan. Bahkan kehancuran moral, saudara, ya, terjadi di mana-mana. Ya, kita melihat generasi di akhir zaman ini, ya, hidup di dalam, saudara sekalian, segala macam dosa, ya, kejahatan-kejahatan yang terjadi. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa ya, dosa semakin bertambah-tambah. Di mana-mana terjadi, ya saudara sekalian, perbuatan jahat, perbuatan dosa. Tetapi Tuhan juga melihat semua orang yang terus mencari hadirat-Nya. Saya dan saudara selalu datang kepada Tuhan, kita terus dibaharui, kita diperlengkapi dengan kuasa dari sorga, yaitu Roh Kudus. Bahkan kita dipagari, dilindungi. Sebab itu saudara, ya kita terus pertahankan akan cara kita mencari hadirat Tuhan setiap hari, setiap pagi kita datang di hadirat Tuhan, sebab Tuhan sangat berkenan. Nah, saudara sekalian, akan ada beda orang yang selalu datang kepada Tuhan dan orang yang mengabaikan Tuhan, ya. Akan ada beda orang yang selalu bangun pagi, ya, untuk berdoa, beribadah, dengan orang yang masih tertidur. Meskipun ya mereka punya alasan, ya, sudah larut malam tidur, ya, kemudian punya pekerjaan malam, itu berbagai-bagai cara. Nah, saudara sekalian, memang akhir zaman ini orang, saudara sekalian, untuk mencari Tuhan itu berbagai-bagai dalih. Dan itu sudah dikatakan dalam kitab Injil, Tuhan memanggil, marilah. Tetapi ada yang berkata, tunggu, aku baru membeli lembu 5 pasang, ya, aku mau, ya, baru kawin. Ada juga yang, ya, mau, ya, mendapatkan hal-hal baru, ya, sehingga mohon aku izin. Saudara, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan melawati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, utamakan Tuhan. Karena saudara sedang Tuhan, dalam kitab Esther, ya, kitab Esther, saudara, sebetulnya yang menjadi ratu di dalam kerajaan Raja Ahasveros, ya, yang menjadi ratu itu Wasti, ya. Tetapi tatkala raja membuat acara saudara sekalian berhari-hari, kemudian dipanggillah Ratu Wasti, menunjukkan penampilan sebagai ratu permaisuri, ya. Tetapi Wasti tidak datang. Dia mengadakan acara sendiri dengan perempuan-perempuan lain di istana, ya. Sehingga ya raja murka. Kemudian saudara sekalian, ya, ditalak oleh raja, ditinggalkan. Kemudian saudara sekalian, digantilah dengan Esther. Jadi saudara, kita pun calon pengantin, ya. Tatkala ada acara Tuhan, kita usahakan cari Tuhan. Beribadah, kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah bersungguh-sungguh. Karena kita ini adalah calon-calon pengantin. Jadi masih calon, ya. Belum jadi pengantin.
Nanti saudara sekalian kita saudara sekalian menjadi sempurna tubuh, jiwa dan roh Di dalam kegerakan besar kita akan disempurnakan tubuh, jiwa dan roh, kemudian menikah dengan Tuhan. Menikah saudara sekalian kita artinya menikah di sini adalah berbicara bersekutu kita dengan firman Allah disempurnakan, Roh Kudus memenuhi kita sehingga kita sempurna tubuh, jiwa dan roh. Artinya kita berselubung dengan Tritunggal Allah, itu sempurna Dan kemudian saudara memang dalam kita disempurnakan, dipenuhi dengan firman dan roh, kita memang mengalami penderitaan. Kita mengalami berbagai sengsara, olokan, sindiran. Kita banyak tantangan, banyak pergumulan, sakit, penyakit. Semua dihembuskan oleh kuasa kegelapan untuk mempengaruhi gereja Tuhan supaya tidak menjadi sempurna. Jadi baru menuju kesempurnaan saja itu hambatan luar biasa. Apalagi saudara sekalian masuk pada kesempurnaan. Kesempurnaan itu kita masih di bumi, saudara sekalian, di dalam meterai yang keempat, Dan saudara sekalian menikah pun manusia masih di bumi, Dan saudara, setelah menikah maka gereja Tuhan mengandung selama 280 hari. Itu masuk pada meterai yang kelima, masa-masa kesusahan, kesulitan, Sehingga di masa-masa itu, meterai kelima itu, kita mengalami hal-hal yang luar biasa penderitaan karena iblis itu melihat bahwa waktunya sudah terlalu singkat untuk dirantai, dibelenggu, maka dia berusaha mengganggu, menggoda umat manusia. Dan saudara, selama 280 hari itu meterai yang kelima. Di dalam meterai yang kelima itu ada yang ditetapkan oleh Tuhan akan mati syahid, Mati di dalam Tuhan itu menerima keselamatan kekal, mendapat mahkota. Kemudian ada yang dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu untuk diangkat ke awan yang permai, keangkatan atau raptur. Itu masuk pada meterai yang keenam. Meterai keenam hanya berlaku selama 3 hari. Nah, itu terjadi goncangan yang luar biasa di bumi ini, Langit dan bumi bergoncang. Kemudian saudara sekalian akan terpisah satu dengan yang lain. Yang terangkat, ada yang tertinggal, saudara. Nah, semua ini adalah program Tuhan, rencana Tuhan bagi kita umat manusia. Sebab itu mari kita bertambah-tambah di dalam Tuhan, Semakin bumi digoncangkan, Tuhan katakan jangan takut, Percayalah kepada Tuhan, Banyak kali kita saudara sekalian di hari-hari ini mengalami ketakutan. Kita mengalami kebimbangan. Namun saudara, Tuhan katakan jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Kalau saudara sekalian Tuhan katakan jangan takut, untuk apa kita takut, saudara? Tetapi saudara sekalian mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena dengan datang kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, Berlindung kepada Tuhan aman, saudara. Pengalaman daripada Raja Daud, saudara sekalian, yaitu dia selalu berlindung kepada Tuhan. Daud itu, saudara sekalian, adalah manusia biasa yang saudara, penuh kekurangan, kelemahan sama dengan kita. Daud itu pernah berbuat salah, tetapi dia selalu bertobat datang kepada Tuhan. Sebab itu di dalam Mazmur 27 dikatakan, saudara sekalian, ayat 4, dikatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan dan itulah akan kucari, supaya aku hidup atau tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Artinya sepanjang umur hidup dia ingin selalu ada di hadirat Tuhan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab pada masa-masa sukar, pada masa-masa kegoncangan, masa-masa kehancuran terjadi, dia mengangkat aku ke tempatnya yang tinggi. Dia menyembunyikan aku dalam pondoknya, sehingga terhindar dari segala bencana-bencana. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, amanlah kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, mau cari apa kita di dalam dunia ini? Selain kita mencari hadirat Tuhan.
Karena saudara sekalian bumi ini sedang digoncangkan. Bencana-bencana ya sedang terjadi. Dan saudara sekalian kalau beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan itu bukan berhenti sampai di situ. Tetapi saudara sekalian akan berkesinambungan. Nubuatan firman Tuhan akan terjadi di mana-mana tempat. Tuhan akan menggoncangkan bumi. Bukan saja bumi tetapi langit juga. Jadi goncangan yang terjadi adalah perubahan dari segala sesuatu untuk dirubah. Manusia pun akan diubah. Kita pun akan dirubah oleh Tuhan. Ya, dari kehidupan yang sudah biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari gelap dibawa kepada terang yang ajaib. Kita diubah cara kita, pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Ya, kita pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Sebab bukan sedikit tantangan gereja Tuhan memikirkan perkara yang ada di bumi. Tetapi Kolose 3 ya ayat 1 dan ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yaitu sorga. Berpikirlah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita cari Tuhan dan kita tetap ada di hadirat Tuhan. Nah, inilah saudara sekalian yang harus kita renungkan di hari-hari ini. Jadi saudara sekalian ya, masalah bisa terjadi, kegoncangan, kehancuran dalam dunia ini bisa terjadi ya. Tetapi saudara sekalian ya, kalau kita dengan Tuhan, amanlah kita. Sebab itu andalkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Orang yang percaya, yang selalu setia datang kepada Tuhan, ya saudara sekalian, dia akan terus aman di hadirat Tuhan. Sebab itu di hari-hari ini kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh, kita merubah cara kita, meskipun kita ya datang kepada Tuhan seringkali juga ya, mungkin ada pergumulan saudara-saudara, sakit penyakit, kelemahan tubuh, tetapi ya bertahanlah, karena Tuhan punya cara bagaimana mengubahkan kita, merubah kita. Tetapi satu kali kelak dia akan pulihkan kita sama sekali. Apapun masalahmu, masalah keluarga, ya, anak-anak, cucu-cucu yang belum masuk dalam rencana Tuhan, hanya lewat doa, lewat pergumulan, ya, mungkin masih tertutup jalan. Saudara yakinlah, carilah Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti apa yang kita inginkan pasti akan terwujud. Karena saudara sekalian, Tuhan sekarang berterus terang, ya. Tatkala kita meminta, dia akan memberi. Yang penting firman Tuhan ada dalam kita. Yang penting kita percaya. Karena saudara sekalian, ada yang hanya orang meminta tetapi tidak mau mengucap syukur. Tuhan mau dalam kehidupan kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan situasi, ucapan syukur. Jangan terlalu banyak mengeluh, saudara. Karena terlalu banyak mengeluh, saudara sekalian, dia tidak akan mengucap syukur. Tetapi Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dan bersukacitalah. Jadi dalam situasi apapun, susah dan senang, harus sukacita karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.